Ardian Widasartika Sumurti selaku dosen pengampu alternatif penyelesaian sengketa kelas C. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan simulasi persidangan penyelesaian sengketa secara arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Video ini merupakan pemenuhan tugas akhir semester pada mata kuliah APS. Pada simulasi sidang ini akan menampilkan persidangan sengketa bisnis antara PT Indo Konstruksi dan PT Dharma Persada. Perkenalkan, nama saya M. Zulkarnain Firmansyah dengan NIM 13122013. Saya di sini sebagai seorang arsitek. Nama saya Muhammad Edi Kurniawan dengan NIM 202 sebagai pemohon. Saya Wali Ferdinand Rahmatan Akbar dengan NIM 204 sebagai termohon. Nama saya Edi Wijanarko, NIM 1312202126 sebagai panitera. Nama saya Willy Fitriasa dengan NIM 047 sebagai saksi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Mas. Saya mau ngajuin permohonan arbitrase. Bagaimana caranya, Pak? Aku duduk dulu. Untuk registrasinya kita masuk di sini. Silakan. Boleh saya lihat untuk sertifikatnya? Ini, Pak. Baik, untuk karena perjanjian sudah ada dan berkas-berkasnya juga sudah lengkap, selanjutnya tahap administrasi ya, Pak. Oke, Pak. Untuk mengenai pembayarannya bisa langsung dibayarkan sebesar 5 juta, bisa lewat transfer, bisa lewat cash. Uang tunai saja, Pak. Oh iya. Terkait penyelesaiannya itu berapa lama ya, Pak? Dan untuk penyelesaiannya sekitar 140 hari mulai cetak bukunya menjadi pintar. Kan ini Bapak mau membayarnya. Makanya saya terima ya, Mas. Baik, terima kasih dengan kepada saya ini notanya, Mas. Untuk selanjutnya mengenai perkara penyelesaian arbiternya, apakah ini menggunakan arbitre tunggal atau majelis? Saya dan kakak saya sudah sepakat kalau menyanyi itu menggunakan arbiter tunggal dan mengenai tuntutannya itu bisa banding sendiri. Baik, Bapak, nanti saya akan memberitahu mengenai arbiter yang dipilih dan penentuan jadwal sidangnya. Kalau bisa dipercepat ya, Pak. Baik, Bapak, nanti saya infokan melalui email dan salinan surat permohonan yang akan kami sampaikan kepada termohon pada 20 September 2024. Baik, Bapak. Terima kasih. Pada hari ini Senin tanggal 23 September 2024, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Indo Konstruksi melawan PT Dharma Persada perihal manifestasi nomor A11-1-KP-22.09-2024 ini akan dibuka oleh arbiter. Sidang perdata arbitrase nomor A11 PT Pusat garing 179 garing KP titik 22.09 garing 2024 antara PT Indo Konstruksi melawan PT Dharma Persada perihal uang prestasi antara Bambang Suharjo sebagai perwakilan dari PT Indo Konstruksi selanjutnya disebut sebagai pemohon dan Budi Wijaya sebagai termohon dengan agenda mediasi sidang. Dan untuk ini sidang dibuka dan tertutup untuk umum.
Oke, untuk saudara pemohon dipersilakan untuk menyerahkan identitasnya itu. Untuk saudara termohon bisa lihat identitasnya dulu. Oke, apakah saudara pemohon dan termohon sudah sepakat dan yakin untuk menyelesaikan sengketa ini secara arbitrase? Baik Bapak. Baik Bapak, kami sudah sepakat untuk menyelesaikannya dengan media. Sama yang seperti yang dikatakan oleh pemohon, kami sudah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur arbitrase. Oke, baik, sebelumnya saya bertanya kepada pemohon dan termohon, apakah sudah pernah menyelesaikan sengketa ini di luar pengadilan? Secara baik-baik. Baik Bapak, sebelumnya kami sudah mengusahakan dengan upaya mediasi, namun titik temunya masih belum ada. Jadi kami sepakat untuk menyelesaikannya dengan media. Kalau termohon, bagaimana? Seperti yang disampaikan oleh saudara pemohon Pak, kami masih ingin melanjutkan permasalahan sengketa ini melalui jalur arbitrase karena pernah kita upayakan melalui mediasi namun tidak berjalan. Oke, dua-duanya sudah sepakat ya. Baik, Pak. Oke, baiklah sidang untuk hari ini ditutup dan sidang akan ditunda untuk minggu depan ya untuk memaparkan tuntutan dan sengketanya apa saja dari kaliannya. Untuk penentuan sendiri untuk minggu depan itu tanggal berapa ya? Tanggal 30 September 2022. Oke, baiklah berarti sidang saya nyatakan ditunda untuk minggu depan tanggal 30 September 2024 dengan sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemaparan tuntutan serta sengketa dari para pihak. Oke. Sidang hari ini ditutup dengan kesimpulan ketua bela pihak sudah yakin akan menggunakan jalur penyelesaian sengketa perkara bisnis perihal prestasi dengan cara media arbitrase. Sidang dibuka lagi pada tanggal 30 September 2024 dengan agenda pemaparan sengketa dan tuntutan oleh pemohon. Pada hari ini, Senin tanggal 30 September 2024, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Ini Konstruksi melawan PT Dharma Persada perihal prestasi nomor A11.179-KP.22.09-2024. Ini akan dibuka oleh arbiter dengan agenda pemaparan kasus oleh pemohon. Oke, sidang perdata arbitrase nomor H11-KP.09-KP.2024 antara PT Ini Konstruksi melawan PT Dharma Persada perihal prestasi antara PT Ini Konstruksi sebagai pemohon dan PT Dharma Persada sebagai termohon dengan agenda pemaparan sengketa dan tuntutan oleh para pemohon. Sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada kedua belah pihak, apakah sudah hadir hari ini? Sudah. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pemohon untuk memaparkan permasalahan apa yang disengketakan oleh Anda. Baik Bapak, terima kasih. Saya selaku Direktur Utama yang mewakili PT Indo Konstruksi ingin memaparkan permasalahan yang kami sedang hadapi. Sebelumnya kami telah menjalin kerjasama dengan PT Dharma Persada berdasarkan perjanjian pengadaan bahan bangunan senilai 10 miliar rupiah untuk proyek pembangunan perumahan di Surabaya. Ya, terus. Dalam hal ini, PT Dharma Persada diwajibkan untuk mengirimkan bahan bangunan berupa beton besi. Kuantitasnya itu 1.500. Kita jadwal pengiriman yang disepakati yaitu secara bertahap dari Januari sampai April 2024.
Namun PT Dharma Persada telah melakukan prestasi berupa keterlambatan pengiriman yang seharusnya dilakukan dalam periode Januari sampai April itu. Namun karena akibat keterlambatannya, kami diberikan somasi oleh pemberi proyek. Kami juga telah melakukan pembayaran tambahan terkait keterlambatan itu oleh PT Dharma Persada untuk mempercepat pengiriman. Namun pengiriman masih tertunda dan baru dapat diselesaikan pada bulan Agustus. Sudah cukup itu. Ya, Untuk pemohon, coba mengenai tuntutan pemohon apa saja? baik Pak. Yang pertama itu mengenai pemenuhan pengiriman. Yang kedua ada ganti biaya keterlambatan. Ada yang lain saudara pemohon? Tidak. Bisa disebutkan Pak berapa ganti rugi keterlambatan sebesar berapa? Terkait ganti ruginya dari pihak pemberi proyek itu senilai 3 miliar. Baik, Pak. Oke. Untuk termohon, apakah pernyataan dari pemohon tadi sudah benar bahwa prestasi tadi untuk keterlambatan pengiriman 3 bulan Agustus nanti yang menyebabkan kerugian sebesar 3 miliar? Benar Pak, apa yang disampaikan oleh pemohon. Namun izinkan saya untuk Ya. melakukan jawaban atas pengakuan dari pemohon ini. Oke, untuk jawaban ini bisa dilanjutkan ke sidang berikutnya saja ya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu untuk mempersiapkan jawaban atas tuntutan atau permohonan dari pihak pemohon. Oke, untuk sidang selanjutnya itu tanggal berapa ya Pak? Sidang sidang itu dijadwalkan pada tanggal 7 Oktober 2024. Oke, untuk kebelah pihak sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 7 Oktober tahun 2024 dengan agenda jawaban dari termohon. Sidang hari ini saya tutup. Sidang hari ini ditutup dengan agenda pemaparan permasalahan oleh termohon mengenai sengketa kompensasi. Sidang akan dilanjut pada hari Senin 7 Oktober 2024 dengan agenda jadwal dari termohon. Hari ini Senin tanggal 7 Oktober 2024 sidang sengketa perdata bisnis antara PT Indo Konstruksi dan PT Dharma Persada Periaman Prestasi nomor A11.1 garing 1796 garing KP.22.09 garing 2024 Bani akan dibuka oleh arbiter dengan agenda mendengarkan jawaban termohon. Oke, sengketa bisnis antara PT Indo Konstruksi dan PT Dharma Persada Periaman Prestasi nomor A11.U1 garing 1796 garing KP.22 KP.09 garing 2022 Bani akan dibuka oleh arbiter dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon. Saya nyatakan untuk agenda sidang pada kali ini saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada kedua belah pihak sudah hadir ya dari pemohon termohon. Sudah para pihak telah hadir. Oke, baik, persilakan untuk termohon sekarang untuk memaparkan jawaban atas tuntutan dari pemohon minggu lalu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rudi Wijaya selaku Direktur Utama yang mewakili PT Dharma Persada ingin memberikan jawaban penjelasan atas tuntutan permohonan dari saudara pemohon kemarin. Ya. Mengenai keterlambatan pengiriman yang telah disampaikan oleh pemohon, kami memang benar Pak melakukan keterlambatan. Telah disampaikan oleh pemohon dengan PT Indo Konstruksi terkait pengadaan bahan bangunan berupa besi beton untuk proyek pembangunan di Surabaya. Namun atas keterlambatan yang kami lakukan, hal tersebut itu disebabkan oleh keadaan tangan Pak. Ada keadaan memaksa ya. Ya. Oke. Yaitu ada kendala pada transportasi laut yang kami gunakan. Cuaca buruk yang terjadi pada bulan Maret hingga April 2024 menyebabkan gangguan pada pengiriman sehingga kami tidak dapat memenuhi jadwal yang telah disepakati dalam kontrak.
Oh, gitu. Ini kan ini ya transportasi laut yang di Laut Jawa itu ya, yang kemarin masuk berita itu. Oh, gitu. Apakah saudara termohon memberitahukan pemohon mengenai alasan keterlambatan ini sudah? Sudah Pak, kami sudah memberitahukan kepada saudara pemohon mengenai kondisi yang kami hadapi terkait kendala cuaca tersebut. Kami juga telah melakukan komunikasi secara langsung dan memberikan penjelasan mengenai keadaan yang tidak terbuka ini. Oke, jika demikian saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah benar termohon telah memberitahukan kepada Anda bahwa ada alasan dari keterlambatan pengiriman tersebut terkait buruknya cuaca di Laut Jawa? Baik Pak, termohon memang telah memberitahukan alasan keterlambatan. Namun saya ingin menyampaikan bahwa meskipun telah diberi penjelasan mengenai keterlambatannya, Ya. kami juga sudah melakukan pembayaran tambahan sesuai dengan permintaan termohon. Itu terkait kecepatan pengiriman. Namun pengiriman tetap tidak ada. Tetap tidak terjawab. Apakah benar termohon telah menerima pembayaran untuk percepatan pengiriman? Ya Pak, apa yang saya mohon benar. Kami telah menerima pembayaran tambahan yang dimaksud oleh pemohon dan kami berusaha sebaik mungkin untuk mempercepat pengiriman. Namun kondisi yang kami hadapi seperti gangguan cuaca dan kendalanya membuat kami tidak dapat memenuhi estimasi pengiriman yang dijanjikan. Untuk kondisi tersebut bisa dijelaskan untuk tidak dapat mempercepat pengiriman tersebut. Apakah karena sudah ada pembayaran tambahan dari pemohon? Jadi gini Pak, kami mencoba untuk mengalihkan beberapa pengiriman ke kondisi yang kami melalui jalur darat. Sebagian itu dari jalur darat. Ya. Tetapi ada kendala logistik yang cukup besar, mengingat volumenya itu berat kondisi yang sangat besar. Kami kesulitan menemukan kendaraan yang dapat mengangkutnya secara efisien. Selain itu, jalur darat yang kami tempuh terhambat oleh kondisi kemacetan di jalur-jalur padat, Pak. Sehingga perjalanan kami memakan waktu yang lebih lama dan tidak dapat kami antisipasi. Terlepas dari upaya kami, termasuk pengalihan rute dan perubahan armada, kondisi ini menghalangi pengiriman untuk diselesaikan sesuai waktu yang telah disepakati. Oke. Gimana Pak saudara termohon bisa membuktikan nggak bahwa alasan tadi ada masalah di jalur darat itu yang bisa disampaikan mengenai kendala transportasi baik dengan cuaca atau ada buktinya nggak? Tentu saja bisa Pak, kami dapat membuktikan alasan yang telah kami berikan mengenai kendala cuaca dan transportasi. Kami memiliki dokumentasi mengenai cuaca buruk yang terjadi selama periode pengiriman. Selain itu, kami juga memiliki saksi yang terlibat langsung dalam transportasi darat pengiriman yang dapat memberikan informasi mengenai kendala logistik yang kami hadapi. Kemudian berkenaan dengan kondisi kemacetan yang terus-menerus terjadi, terutama di daerah-daerah yang padat, membuat kami kesulitan untuk memenuhi estimasi waktu pengiriman yang telah disepakati. Kami juga memiliki bukti transaksi atas biaya tambahan yang dibayarkan oleh saudara pemohon untuk mempercepat pengiriman, yang mana kami telah mengusahakan semaksimal mungkin untuk melakukan hal tersebut meskipun dalam kondisi yang darurat. Oke, bisa dimengerti. Baik, karena tadi itu pihak termohon sudah memaparkan ya alasannya kenapa dibaca untuk pemohon ini. Jadi biar dia membuktikan, jadi biar dia nggak saya kasih waktu 1 minggu untuk membawa barang-barang bukti. Bahwasanya dia itu kenapa alasannya kok bisa terlambat melakukan pengiriman sehingga akhirnya menderita kerugian ya sebanyak 3 miliar tersebut. Baik, terima kasih ya termohon. Dengan demikian sidang pada hari ini saya tutup. Sidang akan dilanjutkan minggu depan. Untuk yang panitera minggu depan itu tanggal berapa minggu? Sidang selanjutnya dilaksanakan pada Selasa 14 Oktober 2024. Oke, baik sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2024 dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan dari saksi dari pemohon. Sidang hari ini saya tutup. Sidang hari ini ditutup dengan agenda mendengarkan jawaban dari pemohon mengenai alasan keterlambatan pengiriman. Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa 14 Oktober 2024 dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi dari pemohon. Pada
garing 1796 garing KB.22.09 garing 2024 kami akan dibuka oleh APD dengan agenda pembuktian dan mendengarkan kesaksian dari pihak termohon. Oke, sengketa bisnis antara PT Indi Konstruksi dan PT Dharma Persada penyaluran prestasi di mana surat register perkara A11.U1 garing 179 garing KPKB 22 garing 2024 Badan Administrasi Nasional Indonesia akan dibuka oleh saya sebagai seorang magister dengan agenda pembuktian dan menggunakan keterangan saksi dari pemohon dan termohon. Saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah para pihak saudara pemohon dan termohon sudah hadir? Oke, terus. Baik, sesuai agenda ini setelah mendengarkan jawaban termohon minggu lalu, hari ini akan dilanjutkan mendengarkan pembuktian dari keterangan saksi dan ini dari pemohon maupun termohonnya. Tapi sebelumnya kepada pihak pemohon, pada sidang kedua Anda mengatakan jika Anda mendapatkan surat somasi, apakah benar? Apakah saudara bisa menunjukkan bukti somasi tersebut? Enggak. Oh, terima kasih. Kamu terima dari pemilik proyek. Oh, tidak ya. Bagaimana dengan termohon? Oke, apakah ada saksi yang diajukan untuk dari pihak pemohon? Baik, Bapak, tidak ada. Tidak ada. Apakah ada saksi untuk diajukan oleh pihak termohon terkait minggu lalu? Ada Pak, kami menghadirkan saksi pada memberikan keterangan mengenai kendala yang kami hadapi dengan pimpinan berat. Saksi yang akan kami hadirkan ini bernama Pak Juri yang merupakan kepala logistik di PT Dharma Persada dan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap proses pengiriman barang dari PT Dharma Persada kepada PT Indo Konstruksi. Oke, kami persilakan saksi untuk memberikan keterangan. Ambil kursi saja Pak Bapak. Silakan ambil kursi saja. Ya. Oke, mohon untuk saksi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dwi Sudirmigo, selaku kepala logistik di PT Dharma Persada. Saya mau menjelaskan berbagai kendala yang terhadap selama pengiriman bahan simpan ke PT Indo Konstruksi. Sekitar bulan Maret 2024, kami memiliki masalah dalam pengiriman jalur laut. Pada saat itu pengiriman tertunda sampai keadaan yang tidak dipastikan karena diakibatkan badai. Dengan adanya hal tersebut, kami mencoba mengalihkan pengiriman melalui jalur darat. Namun kami juga mengalami masalah besar terkait kemacetan lalu lintas di jalan raya utama. Jalan utama yang menjadi lokasi pengiriman sering kali terhalang oleh lalu lintas yang sangat padat. Yaitu terjadi di beberapa titik sehingga menyebabkan pengiriman kami tertunda. Estimasinya lebih jauh dari yang kami perkirakan. Kami juga menyadari tekanan dari PT Konstruksi yang telah membayar biaya tambahan untuk mempercepat pengiriman, namun biaya kemacetan menghambat kemampuan kami untuk mempercepat pengiriman. Apakah saudara saksi termohon dapat menunjukkan bukti-bukti terkait kondisi jalan yang Anda maksud? Baik Pak, kami memiliki beberapa kendala yang kami alami. Satu, yaitu laporan cuaca BMKG. Kami mengutip dari website mengenai laporan cuaca BMKG menunjukkan bahwa kondisi cuaca ekstrim berupa badai dan gelombang tinggi pada bulan Maret sampai April 2024. Kedua, ada foto kemacetan lalu lintas. Kami memiliki dokumentasi berupa foto-foto yang menunjukkan situasi jalan yang macet di beberapa titik kritis. Foto-foto ini diambil oleh tim logistik kami saat pengiriman. Yang ketiga, dalam tim pembayaran, kami juga menyatakan tim pembayaran yang telah diterima oleh kami dari PT Konstruksi yang dimana sebagai dana dalam upaya percepatan pengiriman.
melalui bukti keterlambatan pengiriman sama pembayaran tadi ya. Terima kasih kepada saksi yang telah memberikan penjelasan bagi pihak pemohon. Silakan menyerahkan barang-barang bukti yang telah ditunjukkan dan kami majelis arbiter akan membuat keputusan selama 2 minggu dari sekarang. Setelah sidang hari ini, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan selama 2 minggu ini pada tanggal yang telah ditentukan. Baiklah, sidang hari ini tanggal Senin 14 Oktober tahun 2024. Saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini ditutup dengan agenda pembuktian dan mendengarkan keterangan saksi dari termohon. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Senin 28 Oktober 2024 dengan agenda pembacaan putusan. Pada hari ini Selasa, tanggal 28 Oktober 2024, sidang sengketa perdata bisnis antara PT Indo Konstruksi dan PT Dharma Persada perihal perkara manifestasi nomor A11.179/KP.22.09/2024 Bani akan dibuka oleh arbiter dengan agenda pengambilan putusan. Sengketa bisnis antara PT Indo Konstruksi dan PT Dharma Persada perihal beban prestasi dengan nomor register perkara A11.179/KP.22.09 Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan dibuka oleh arbiter dengan agenda pembacaan putusan. Saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada kedua belah pihak, apakah sudah hadir pemohon dan termohon? Sudah hadir, Pak. Oke, baik. Sesuai agenda hari ini, setelah minggu lalu saya mendengar seluruh dalil-dalil di persidangan antara pihak pemohon dan termohon, dan setelah saya mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan, serta setelah saya memeriksa bukti-bukti yang ada, maka tibalah hari ini untuk saatnya mengambil putusan. Apakah pemohon dan termohon sudah siap mendengarkan putusan? Siap, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan dalam perkara nomor register A11.179/KP.22.09/2024 Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, arbiter tunggal Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dipilih dengan surat keputusan nomor sekian oleh Bani tanggal 20 September tahun 2024 memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara 1. PT Indo Konstruksi berkedudukan dan beralamat di Jalan Garuda nomor 4 Semolowaru Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Bambang Soeharjo dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Indo Konstruksi. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Indo Konstruksi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September tahun 2024. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Melawan 2. PT Dharma Persada berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 1 Cakung Jakarta Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Rudi Wijaya SH dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Dharma Persada. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Dharma Persada berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September tahun 2024. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Duduk perkara bahwa pemohon PT Indo Konstruksi mengatakan telah menjalin kerjasama yang telah disepakati dengan termohon yakni PT Dharma Persada adalah sah dan mengikat secara hukum. PT Dharma Persada mengadakan pengadaan bahan bangunan senilai 10 miliar rupiah untuk proyek pembangunan rumah di wilayah Surabaya. Dalam hal ini, PT Dharma Persada wajib melaksanakan prestasi berupa pengiriman barang berupa besi beton dengan jumlah 1.500 ton sesuai jangka waktu yang telah disepakati, yakni dari bulan Januari tanggal 1 tahun 2024 hingga maksimal tanggal 1 April tahun 2024. Namun, adanya keterlambatan sehingga menimbulkan kerugian material serta pemohon mendapat peringatan berupa somasi dari pemilik proyek, dan pada pokok perkara PT Indo Konstruksi juga sudah membayar percepatan pengiriman namun masih mengalami keterlambatan dalam pengurangan prestasi. Arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah berpendapat
telah membaca permohonan arbitrase pada perkara nomor sekian, telah membaca jawaban dari termohon tanggal 7 Oktober tahun 2024, telah membaca perkara perdata uang prestasi yang menjadi dasar kewenangan BANI untuk memeriksa dan memutus perkara akuo berdasarkan perjanjian arbitrase karya, telah membaca surat-surat dalam perkara akuo, telah mendengar keterangan kedua belah pihak, telah mendengar keterangan saksi maupun ahli, telah memeriksa bukti-bukti. Tuntutan para pihak. Pemohon meminta kepada arbiter untuk mengabulkan 1. Pemenuhan pengiriman atau pemenuhan prestasi. 2. Ganti rugi biaya keterlambatan yang diderita oleh pemohon sebesar 3 miliar rupiah. 3. Biaya administrasi serta pemeriksaan arbiter dibebankan kepada termohon yang bertanda tangan ini menghendaki dengan sungguh-sungguh agar sengketa tersebut diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan pertimbangan arbiter dalam eksepsi menimbang bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi untuk menjawab seluruh tuntutan dari pemohon, yakni telah terjadi uang prestasi dikarenakan adanya keadaan memaksa ataupun force majeure yang sudah diberikan bukti-bukti terkait adanya keadaan memaksa tersebut. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa pemohon adalah suatu usaha terbatas yang didirikan secara sah dan secara ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan badan usaha dalam bidang konstruksi. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus tahun 2024 antara pemohon dan termohon telah dibuat dan ditandatangani secara sah suatu perjanjian kerja sama dengan pengiriman pengadaan bahan bangunan senilai 10 miliar rupiah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian. Menimbang bahwa perjanjian yang dibuat antara PT Indo Konstruksi dengan PT Dharma Persada Utama dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para pihak dan objek yang ditentukan tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun ketertiban umum. Menimbang bahwa PT Dharma Persada telah melakukan manifestasi dan terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah tercantum di dalam perjanjian kerjasama. Menimbang bahwa PT Dharma Persada sebagai termohon telah mendalilkan alasan penyebab terjadinya uang prestasi dikarenakan adanya keadaan memaksa atau force majeure di luar kesalahan termohon. Menimbang bahwa termohon juga menghadirkan saksi serta membawa barang bukti berupa foto-foto terkait keadaan memaksa yang dimaksud serta membawa pembayaran ataupun bukti lain. Berdasarkan pertimbangan hukum yang ada telah diajukan oleh pemohon maupun termohon, arbiter berkesimpulan bahwa PT Dharma Persada telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan prestasi terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati bersama dengan PT Indo Konstruksi. Bahan prestasi tersebut berupa keterlambatan pengiriman bahan besi beton dengan kuantitas 1.500 ton untuk keperluan pembangunan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dan termohon sudah menyampaikan bahwasannya terdapat kendala di luar kesalahan termohon serta dapat membuktikannya. Oke, setelah ini arbiter setelah memeriksa secara seksama seluruh bukti dan keterangan yang diajukan oleh pemohon, maka dengan ini arbiter mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi termohon sebagian 1 dan dalam pokok perkara 1 menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sepenuhnya. 2. Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi sebesar 2,5 miliar rupiah. 3. Menerima jawaban termohon sepenuhnya dan mengurangi hukuman ganti rugi sebesar 500 juta rupiah dikarenakan adanya keadaan memaksa force majeure. 4. Menghukum dan memerintahkan termohon untuk membayar atau mengembalikan biaya administrasi atau biaya pemeriksaan serta biaya arbiter sebesar 5 juta rupiah kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. 5. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi kedua belah pihak sejak putusan arbitrase ini diucapkan. 6. Menetapkan agar turunan resmi putusan arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya atas biaya pemohon dan termohon dalam tenggang waktu yang sudah diatur sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yakni selama 30 hari.
Demikian putusan ini dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2024 di ruang sidang arbitrase Jalan Buku Kupang nomor 10 Surabaya oleh arbiter tunggal oleh saya sendiri Sukarno Firmansyah SMSD serta dengan dihadiri oleh kuasa hukum serta para pihak pemohon dan termohon. Oke, untuk putusan ini apakah sudah bisa diterima oleh kedua belah pihak? Oke, berarti sudah sepakat ya dengan ini. Untuk perkiraan kurang lebih 1 minggu ke depan akan saya daftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya supaya keputusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial. Oke, cukup. Saya rasa sampai di sini. Sekarang. Baiklah, sidang dinyatakan ditutup dengan agenda pembacaan putusan pada hari ini Selasa tanggal 28 Oktober 2024. Sidang sengketa perdata bisnis antara PT Indo Konstruksi dan PT Dharma Persada perihal perkara konversasi nomor A11-17-1-22-22-09-2024 Bali. Ya, selamat pagi Pak. Jadi Badan Administrasi Nasional Indonesia. Jadi, selamat pagi Bapak Ibu Panitera. Saya arbiter dari Badan Administrasi Nasional Indonesia. Saya ingin mendaftarkan putusan arbitrase yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Apakah bisa? Selamat pagi Bapak. Bisa silakan mohon disampaikan dokumen yang akan didaftarkan. Bisa Pak. Dengan hal ini dokumen-dokumen yang akan saya sampaikan ada beberapa. Misal salinan putusan arbitrase yang ditandatangani oleh seorang arbiter. 2. Bukti salinan penyampaian tuntutan kepada para pihak. 3. Surat salinan perjanjian arbitrase para pihak. 4. Surat permohonan pendaftaran keputusan arbitrase. Ini dokumennya kayak ini. Baik. Kami akan verifikasi dokumen Anda terlebih dahulu. Mohon tunggu sejenak. Ya. Dokumen-dokumen ini sudah lengkap. Bapak, kami akan mencatatkan melalui pendaftaran buku registrasi. Apakah ada hal lain yang perlu kami perhatikan? Ini saya untuk tidak ada, namun saya minta mohon untuk diberikan tanda terima resmi bahwasanya putusan ini sudah diterima oleh pihak pengadilan. Dan tanda terima resminya dokumen akan segera diproses lebih lanjut. Apabila ada hal lain yang perlu kami akan menghubungi Anda melalui kontak yang tertera di surat permohonan ini ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Untuk saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih atas penyampaiannya. Gitu. Oke, sama-sama Pak. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih. Ya.